Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Indonesia dengan saya Ais Syarif di Gado-Gado Al Ais Syarif. Kali ini di episode ke-7 saya akan mengulas Idul Fitri di berbagai negara. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum, saya Yunus. Kalau ditanya menu wajib lebaran itu apa, yang pasti sama dengan yang lain, harus ada ketupat dan lauk pauknya. Jadi kalau saya itu di tradisi di rumah dari Bandung dulu sampai sekarang, kalau ketupat itu pakai kuahnya pakai sayur buncis gitu, jadi kuah santan merah gitu pakai buncis. Kemudian harus ada sambal goreng ati, harus ada kornet sama lidah, itu menu turun temurun dari almarhumah ibu saya. Jadi dibikin sendiri lidah sama kornetnya, itu jadi kornet daging ditumbuk itu sampai lembut, kemudian rasanya asin gitu ya. Terus biasanya ada kering kentang, ada emping, ada apalagi tadi ayam kecap biasanya ya. Terus itu pokoknya buat disatuin di dalam satu piring itu pas lebaran itu makanya luar biasa banget. Dan saya tuh bisa sampai ngiler. Saya tuh bisa makan ketupat itu kan, kalau orang tuh suka ada kata baru juga satu kali makan ketupat, misalnya pagi habis sholat id, terus udah gitu siangnya udah bosan. Kalau saya enggak, bisa sampai 3 hari terus, tiap hari tuh pagi siang malam bisa makan ketupat dan lauk pauknya yang komplit itu. Jadi itu menu wajib saya. Dan di sini saya mengucapkan selamat hari Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kami dari keluarga Ramadan, Gilang dan saya Syahnas. Wah, Hari Raya ini spesial ya, karena di tengah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan tidak memadamkan semangat kita untuk merayakan hari kemenangan. Menunya apa aja Pak yang mesti ada? Menunya yang mesti ada tentunya kupat sayur, terus sambal goreng pete, terus buah-buahan harus ada, korma biasanya. yang manis-manis. Tapi hati-hati ya, jangan terlalu banyak, nanti kolesterol. Dan jangan lupa, ayo kirimkan ucapan virtual kepada orang-orang yang kita cintai, sehingga silaturahim tetap terjaga walaupun kita tidak bisa bertemu untuk bersalaman, berpelukan, atau mencium orang-orang yang kita cintai. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Hai, saya Soraya Haq dan keluarga mengucapkan minal aizin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran untuk Ais Syarif dan juga teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Saya senang sekali karena hari ini kita semua merayakan Lebaran. Bukan hanya baju Lebaran, bukan hanya makanan yang wajib kita punya seperti lontong, ketupat, atau sayur, opor ayam, ada rendang. Wah, makanan-makanan yang wajib memang dipunyai oleh setiap rumah yang merayakan Lebaran. Tapi yang penting adalah kita kembali fitri, kita bisa menjadi fitrah sesuai dengan diri kita masing-masing. Mari kita rayakan Lebaran dengan semangat baru dalam menghadapi kondisi yang seperti ini. Kita mampu untuk bertahan, menjadi manusia yang lebih baik, banyak membantu orang lain. Selamat merayakan Hari Lebaran. Sahabat Indonesia, banyak sahabat saya dan rekan-rekan saya yang tinggal di luar negeri, bahkan bertugas di luar negeri. Nah, seperti apa Idul Fitri di sana dan persiapan-persiapan yang biasa mereka lakukan? Kita ikuti yang berikut ini. Annyeonghaseyo Yorobun, hai Mas Ais Syarif dan sahabat-sahabat Indonesia di seluruh dunia. Saya Apung dari Seoul, Korea Selatan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mas Ais dan sahabat-sahabat Indonesia di seluruh dunia, kami di sini di Seoul, Korea Selatan, sebagaimana di tanah air juga melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan dan juga merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan sangat spesial karena kita semua tengah menghadapi wabah COVID-19, sehingga berbagai rangkaian ibadah kita lakukan secara mandiri dan berbagai kajian-kajian keislaman juga kita lakukan secara virtual dengan menggunakan platform-platform daring yang tersedia.
Sedangkan satu hal yang tidak bisa kami lewatkan dan harus ada dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri adalah adanya opor ayam dan lontong. Di sini kita tidak punya ketupat karena kita tidak punya bahan untuk membuat ketupat, jadi kita menggantinya dengan lontong. Tetapi hal ini cukup untuk membuat kekangenan kami di tanah air terobati. Dan semoga COVID-19 akan segera berlalu sehingga kita bisa bertemu dan berjabatan tangan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Aisyarif dan semua teman-teman dimanapun berada, saya Maya Naratama Dan saya Feska. mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, Minal Aidin wal Faizin. Suasana Lebaran kali ini memang agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena tahun ini kita mengalami cobaan, dan di tengah suasana pandemi ini kita semua pasti merasakan prihatin. Kita pun Lebaran kali ini di rumah aja, sholat juga di rumah aja, tapi kita tetap bisa mengikuti khotbah secara video online ya. Nah, untuk memberi semangat dan merasakan suasana Lebaran, kita tetap melaksanakan ritual. Maksudnya ritual gimana? Kita masih tetap masak, ya kan? Kita masih masak. Feska bikin apa Lebaran tahun ini? Saya bikin kue cornflakes dan Bunda bikin kastengels. Kastengels ini Feska yang buat. Nah, itu tadi kue-kue kering yang selalu kita siapkan kalau Lebaran ya. Tapi kita juga menyiapkan menu Lebaran loh. Apa aja, Fes? Bunda setiap tahun selalu bikin laksa. Dan Bunda juga ada suwir-suwir rendang. abon rendang maksudnya. Jadi saya selalu bikin rendang abon dan laksa. Kenapa laksa? Karena biasanya kalau kita ke rumah orang selalu menyediakan opor ayam. Nah, kayaknya bosen kalau kita makan opor mulu kan ya. Jadi kita punya tradisi di rumah kita membuatnya laksa, tetap dengan ketupat juga. Iya. Ya kan? Nah, mudah-mudahan teman-teman di manapun berada tetap bisa merasakan sukacita suasana Lebaran yang seru, biarpun di rumah aja. Oke, stay healthy and stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Mulya. Saya berdomisili di negeri Kincir Angin, yaitu tepatnya di kota Amsterdam. Profesi saya bekerja di fashion international brand, dan juga saya fashion and travel blogger. Saya sudah hampir 20 tahun tinggal di negara orang, dan untuk merayakan Lebaran tentunya di sini sangat spesial buat saya. Jauh dari teman dan keluarga. Untuk menu-menu Lebaran yang saya hidangkan kalau di tempat saya sangat beda dengan di tempat-tempat lain. Kan untuk menghindari kebosanan, karena biasanya Lebaran itu menunya selalu sama di setiap tempat. Kalau kita berlebaran ke tempat keluarga, ke tempat teman, kita selalu menemukan menu yang sama. Jadi kita bosan. Jadi untuk menghindari kebosanan, saya membuat menu yang something different. Biasanya yang wajib itu biasanya saya selalu bikin ketupat, itu sangat wajib. Pengganti opor saya selalu bikin ayam besenge, karena ayam besenge itu lebih yummy dan creamy daripada opor. Dan juga pengganti rendang saya bikin kalio daging, karena di sini teman-teman bule dan Maroko atau Turki yang beragama Islam lebih menyukai yang berkuah daripada rendang yang tidak berkuah. Habis itu saya pengganti lontong sayur, kuah lontong. Saya bikin sayur lodeh dari labu siam dan rebung muda. Dan juga saya suka bikin burasa. Burasa itu makanan dari Sulawesi Selatan, yaitu itu beras dimasak dengan santan. Burasa ini sangat cocok dihidangkan dengan kalio daging dan ayam besenge. Dan juga saya selalu bikin pindang telur dan sambal goreng tahu tempe pengganti sambal goreng hati. Karena sambal goreng tahu tempe ini adalah favorit dari orang di sini. Mereka sangat menyukai tempe dan tahu.
Setelah itu untuk lebih bervariasi, saya selalu menghidangkan bakso dengan all condimentnya. Bakso juga bisa dimakan dengan lontong atau dengan burasa tadi, karena kalau kita lihat soto Banjar orang Kalimantan, mereka menghidangkan soto Banjar dengan lontong. Jadi bakso ini sangat cocok untuk dihidangkan dengan lontong juga. Dan ini something fresh, kita hidangkan dengan all condimentnya of course. Untuk makanan sweetnya, saya biasanya bikin lemper ya. Lemper itu actually makanan ya kita bilang dessert, but it's not dessert. Saya menghidangkan lemper. Biasanya lemper itu lemper daging, biasa saya kasih abon, atau lemper lemper isi ayam. Dan juga bolu pandan saya selalu hidangkan, dan wajib saya selalu menghidangkan spekuk, karena spekuk itu adalah makanan manis yang sangat terpopuler di negeri Kincir Angin ini. Semua orang Belanda mengetahui namanya spekuk, dan mereka sangat senang dengan spekuk ini. Dan itulah menu-menu saya di hari Lebaran. Dan bagaimana dengan menu Anda, of course. Nah, let's see. Saya mengucapkan sekali lagi minal aidin wal faizin buat sahabat-sahabat dan keluarga saya di seluruh dunia. Waktu Lebaran, maksud saya, Lebaran ini sangat different kalau kita lihat dari Lebaran-Lebaran sebelumnya. Ini sangat spesial buat kita dengan pandemik coronavirus COVID-19 ini. Saya mengucapkan, memberikan pesan kepada sahabat-sahabat dan keluarga saya. Please stay home, stay strong, and help each other. Saya Jasin Bos, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Semoga Syawal tahun ini memberi sejuta makna buat anda sekeluarga. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri Maaf Zahir dan Batin. Ini Fakrul Razi, jauh daripada Brunei Darussalam. Dan kalau di Idul Fitri, biasanya saya akan memakan menu yang paling wajib saya makan ialah sambal tahai, makanan khas bagi rakyat Brunei. Baiklah ya, selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf zahir dan batin, dan jaga jarak, jaga kesihatan, dan jangan sedih-sedih raya tahun ini. Dan thank you so much Aisyah Sharif, thank you so much, selamat Hari Raya. Sahabat Indonesia, ini beberapa cookies yang ada di rumah saya ketika Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini wajib sekali, ada nastar, lalu ada black chocolate yang dihiasi dengan almond, juga ada Oreo seperti ini yang di mix ya sama coklat, lalu juga ada kastengel, dan biasanya juga dilengkapi dengan kacang mete. Halo Mas Ayi, apa kabar? Salam dari Papua. Wisnu mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah untuk seluruh masyarakat Indonesia yang merayakan, dan juga untuk keluarga besar Mas Ayi Sharif. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Aku seneng banget Mas kalau udah ngomongin makanan. Di rumah aku itu tiap tahun pada saat Idul Fitri udah pasti ada opor, udah pasti ada sambal goreng ati dan rendang. 3 menu ini tuh udah sampai aku hafal di luar kepala karena emang tiap tahun ada terus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ayi, apa kabar? Saya Gian dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan untuk menu yang wajib ada ketika Lebaran tiba adalah kadok lenca kombinasi dengan emping atau keripik melinjo. 2 kombinasi yang patut untuk dicoba. Jangan lupa dicobain ya Kang Ayi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, 1441 Hijriah. Menu yang wajib dalam rumahku, dalam keluargaku, dalam Hari Raya Idul Fitri kali ini yang harus ada itu adalah opor ayam. Opor ayam dengan ketupatnya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Dr. Boy Rifai, Pandapotan Siregar. Saya adalah dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Kepada Aisyah Sharif dan seluruh sahabat Indonesia, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minnal wa minkum taqabbal ya karim.
Biasanya menu yang kami tunggu-tunggu pada saat hari pertama Lebaran, pada saat berkumpul bersama keluarga, ialah ketupat dipadu dengan rendang. Itulah biasanya kami tunggu-tunggu setiap tahunnya. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita semua kembali ke fitrah, kembali kepada kesucian diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau tadi kita sudah bicara cookies, nah sekarang ada kastengels yang juga diproduksi di rumah sendiri bersama adik-adik saya. Pasti enak rasanya. Assalamualaikum. Hai, aku Sore Larasati mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan menu yang wajib menurut aku ada di hari Lebaran adalah ketupat sayur dan segala pernak-perniknya, karena itu berasa banget ya makan Idul Fitri. Nggak tiap hari ada ketupat sayur di meja makan. Halo, saya Titi Kamal. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau di rumah saya itu makanan yang wajib saat Lebaran itu adalah opor ayam, rendang, kue 8 jam. Terus udah gitu juga kering kentang, sambal ati, dan juga banyak makanan-makanan lainnya yang khas. Kita juga suka banget makan kayak bistik sapi, lontong, ketupat sayur. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zizi Syahab mengucapkan selamat hari Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum. Halo, saya Aisyarif mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sahabat Indonesia, sampai juga kita di penghujung episode ke-7. Dan sampaikan salam sayang saya untuk orang-orang terdekat. Bye.